Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jadi, ini adalah video tentang penjelasan materi pertemuan keempat terkait dengan pengembangan ilmu dan berbagai pendekatan indigenous psychology. Jadi, eksplorasi mendalam mengenai bagaimana ilmu pengetahuan di psikologi indigenous itu berkembang secara berdasarkan konteks lokal Indonesia dengan memanfaatkan tradisi, kekayaan budaya, keberagaman masyarakat, dan adat istiadat di Indonesia. Oke, pada dasarnya landasan filosofis indigenous psychology itu adalah constructive realism. Ini merupakan penekanan bahwa sains adalah sebuah konstruksi, bukan sekedar deskripsi. Jadi memang menurut psikologi indigenous, ilmu pengetahuan itu dibentuk, dibangun gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah definisi. Ini menjelaskan bahwa pendekatan ini memisahkan antara realitas yang menjadi tingkatan yang berbeda dan saling berinteraksi dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Tiga tingkatan realitas ini antara lain adalah given world, life worlds, dan juga micro worlds. Given world sendiri ini merupakan kondisi yang membuat manusia dapat hidup dan membatasi kehidupan dalam berbagai aspek. Di given world ini kita tidak bisa menolak apa yang sudah kehidupan berikan kepada kita. Jadi kita hanya bisa adaptasi. Jadi ini tuh kayak apa adanya hidup, realitasnya hidup itu ya seperti ini, kehidupan yang terjadi yang harus dipahami oleh atau harus dihadapi oleh manusia ya seperti itu. Misalnya saja adanya kematian. Setiap orang tentunya pasti akan menghadapi sebuah kematian. Entah kita yang mati, orang terdekat kita yang mati, orang yang kita sayangi yang mati, semua yang di dunia yang hidup ini akan menghadapi kematian. Nah, ini merupakan kenyataan gitu ya, kenyataan yang bisa kita terima gitu. Sebentar. Nah, sedangkan kalau life worlds itu merupakan dunia di sekitar manusia yang hadir secara jelas, merupakan konstruksi budaya yang memberikan sarana untuk menyesuaikan diri dengan given world itu tadi. Jadi ini tuh merupakan dunia pengalaman sehari-hari berdasarkan makna tempat manusia hidup di mana itu berinteraksi, berbahasa, beragama, dan memberikan makna pada kehidupannya gitu ya. Jadi memang di given world itu tadi kan kita menghadapi suatu kenyataan. Nah, life world ini adalah tempat di mana kita memaknai sebuah kenyataan atau realitas itu tadi gitu ya. Jadi misalnya saja sebuah kematian, bagaimana kita memaknai sebuah kematian, bagaimana kita memaknai atau menerima jika kita menghadapi kematian begitu. Nah, di life world ini sebuah pemaknaan dari given world itu terjadi. Kemudian tingkat terakhir adalah micro worlds, di mana ini merupakan dunia yang diciptakan ilmuwan ketika mereka membangun teori dari sebuah fenomena. Jadi di micro worlds itu tadi sebuah teori dikonstruksi, dikumpulkan dan dibangun berdasarkan permasalahan yang spesifik dari given world dan life world. Misalnya saja, bagaimana orang menghadapi sebuah atau memaknai sebuah kematian itu tadi. Misalnya ketika orang menghadapi kematian perlu
adanya strategi coping gitu ya, atau coping mekanisme untuk menghadapi sebuah kehilangan gitu. Nah, namun di microworlds ini sebenarnya kita tidak bisa hmm, mendirikan suatu teori hanya berdasarkan given world saja. Jadi, aspek-aspek budaya, tradisi, interaksi, bahasa, keyakinan itu perlu diikutkan di micro worlds gitu. Jadi misalnya tadi, oh kalau teori barat itu memaknai sebuah kematian itu adalah grief gitu ya atau rasa duka. Sedangkan kalau konteksnya secara kita ikutkan adalah life world-nya juga, pemaknaan sehari-hari masyarakat, itu misalnya saja ketika orang Jawa memaknai sebuah kematian, di situ mereka ada istilah untuk, oh memang sebuah kematian itu takdir gitu. Jadi setiap orang akan menghadapi semua kematian. Kalau meyakini agama Islam, maka ada istilah di dalam agama Islam ketika orang meninggal itu kan innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Semua yang hidup pasti akan kembali kepada yang sang penciptanya. Nah, konsep ini tentu dinamakan istilah, ada istilahnya gitu ya. Ada pelabelannya, harus ada pelabelannya. Misalnya, kalau orang Jawa ya namanya nrimo. Nrimo itu sama seperti kita menerima, memaknai sebuah kehilangan dengan menerima, dengan pasrah, dengan ikhlas, dengan menyerahkan semuanya memang sudah takdir Tuhan. Nah, itu merupakan cara atau langkah seseorang yang tinggal di Jawa tadi untuk bisa melakukan coping mechanism gitu. Nah, itu di micro words itu dibahas pemaknaan konteks itu tadi, pemaknaan pemaknaan istilah-istilah dari life words itu tadi dikonstruk di micro words begitu. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya karena memang bahasanya cukup filosofis jadi, maka dari itu memang saya buatkan video untuk nanti teman-teman bisa mengulasnya kembali. Oke, selanjutnya. Nah, ini misalnya contoh konkretnya gitu ya. Misalnya dalam lapisan given world adalah sebuah penderitaan atau kesulitan hidup yang nyata. Kita tahu bahwa setiap manusia itu mengalami sebuah kesulitan hidup, namanya juga hidup ya, pasti ada kesulitannya. Nah, di Lebenswert atau Life Words itu kita punya keyakinan, punya budaya yang memaknai sebuah penderitaan itu dengan keteguhan hati, kepasrahan pada Tuhan. Ya namanya itu tadi, ya namanya hidup sama Tuhan itu sudah dirancang apa yang dia berikan itu untuk menguji kita, menguji manusianya, karena nanti kita pasti akan mendapatkan eh, hadiah gitu ya dari ujian itu tadi. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia memaknai kesulitan itu seperti apa gitu ya, berdasarkan keyakinan, berdasarkan budaya, berdasarkan nilai-nilai yang kita anut itu seperti apa? Oh, kita harus sabar. Nah, makna sabar ini kalau di dalam psikologi mainstream atau psikologi barat tentu aspek-aspeknya tidak akan melihat sebuah relasi dengan budaya ataupun agama. Tidak, jadi relasi terhadap keseharian masyarakat yang memang erat kaitannya dengan nilai-nilai, agama, budaya itu tidak diperhatikan jika di psikologi barat. Makanya dalam psikologi barat itu kan hanya menjelaskan terkait dengan teori regulasi emosi ataupun coping gitu ya. Tapi konteks sabar ini ternyata itu lebih dari sekedar regulasi emosi maupun coping. Maka dari itu di psikologi indigenous ini menjelaskan konteks sabar itu tadi. Nah, ini merupakan dua tipe pengetahuan yang ada di psikologi indigenous, ada life world dan juga micro worlds, di mana kalau life world ini konstruksinya berdasarkan budaya, komunitas, begitu ya, nilai-nilai yang dianut, keyakinan gitu. Nah, micro world ini konstruktornya seorang ilmuwan gitu.
Nah, mungkin nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Ini sebenarnya konteksnya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, gitu. Oleh sebab itu, Fatur Rahman mengatakan bahwa ilmuwan harus menstrangifikasi, yaitu membawa teori microworld kembali ke dunia hidup atau life world itu tadi, biar manusia itu tetap bisa memaknai apa yang terjadi, biar psikologi itu tetap manusiawi dan relevan gitu ya, relevan dengan kenyataannya gitu. Lah, memang sehari-hari itu manusia itu mengalami sesuatu gejolak, misal fenomena apapun permasalahannya, pasti individu memaknai berbeda-beda gitu ya. Misalnya tadi sebuah kematian, mungkin saya dengan kalian juga memaknainya berbeda-beda. Ada yang denial dulu, ada yang mungkin ya sudah sabar ikhlaskan saja, ada yang mungkin oh denial dulu baru ikhlaskan saja gitu ya. Nah, itu pasti setiap manusia berbeda-beda tergantung bagaimana perspektif atau nilai-nilai yang dianut individu tersebut gitu loh. Jadi kita tidak bisa memukul rata bahwa oh setiap orang yang berduka pasti mengalami fase-fase yang sama. Itu belum tentu juga. Ini kalau menurutnya psikologi indigenous begitu. Nah, strangifikasi itu apa? Strangifikasi merupakan jembatan untuk menuju pengetahuan. Jadi jembatan antara life world dengan micro world gitu ya. Jadi strangifikasi ini sebelum menjadi sebuah pengetahuan, perlu adanya strangifikasi dari micro world ke dari life world ke micro world gitu ya, sebelum jadi sebuah teori psikologi. Ibaratnya seperti kalian melakukan adaptasi skala penelitian dari skala baku gitu ya. Pasti kalian melakukan penyesuaian secara bahasa. Nah, di sini juga sama, ada istilah strangifikasi linguistik. Itu merupakan penyesuaian secara bahasa. Terus kemudian ada strangifikasi ontologis. Di sini merupakan aplikasi sistem atau metode dari disiplin ilmu ke disiplin yang sangat berbeda. Misalnya dari disiplin ilmu budaya ke disiplin ilmu psikologi. Pengaplikasiannya kan berbeda ya. Itu metodenya tuh pasti yang digunakan juga berbeda. Terus ada sangifikasi pragmatis, di mana ini merupakan pengamatan konteks sosial dan organisasional dari peneliti atau ilmuwan. Nah, jadi memang prinsipnya konstruktif realism ini merupakan fenomena di life world yang diobservasi, diwawancara, kemudian baru diberi label oleh komunitas dan hasil pelabelan tersebut dipahami dan diinterpretasi sebagai sebuah ilmu atau sebuah teori baru oleh para ilmuwan gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Pendekatan ini penting ya teman-teman di dalam konteks psikologi indigenous. Nah, kemudian ada model lain, yaitu model cross indigenous. Di sini tujuannya adalah untuk menjembatani universalitas. Jadi teman-teman pasti ingat ya bahwa sempat terjadi pro kontra bahwa psikologi indigenous ini dikatakan tidak universal karena hanya bisa diaplikasikan di konteks lokal saja, padahal tidak seperti itu. Nah, maka dari itu ada model cross indigenous ini yang digunakan untuk menjawab kritik tersebut. Nah, model ini menggabungkan konsep-konsep dari berbagai konteks budaya yang kemudian dikembangkan atau dikonstruksikan menjadi sebuah teori psikologi gitu. Jadi, melalui model cross indigenous ini, masing-masing konteks budaya diletakkan sebagai sumber pengetahuan dan bukan sebagai resipien atau penerima saja gitu. Nah, ini gambarnya, visualisasinya. Misalnya saja, kita mau memaknai sebuah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu bagi masyarakat belum tentu sama maknanya, begitu ya. Bisa jadi sejahteranya petani dengan sejahteranya nelayan, dengan sejahteranya orang yang tinggal di kota, dengan sejahteranya orang yang tinggal di pegunungan itu berbeda. Misalnya saja kesejahteraan petani.
dia suka atau merasa sejahtera ketika dia memiliki sawah yang subur, padinya panennya bagus, bisa melakukan sedekah bumi. Kemudian jika sejahteranya orang-orang nelayan, hasil lautnya bagus banyak gitu ya. Terus kemudian cuacanya mendukung untuk melaut gitu ya, hasil lautnya melimpah. Terus kemudian bisa melakukan sedekah laut. Kemudian kalau orang kota itu misalnya oh kalau kerja di perusahaan yang bonafit gitu ya, yang bagus gitu pasti dia merasa bahwa dia merasa sejahtera. Kemudian kalau orang pegunungan, ketika hasil panen coklat atau kopinya melimpah, terus kemudian tidak hujan, sering hujan gitu. Nah, itu biasanya mereka menganggapnya sejahtera. Nah, jadi konsep-konsep sejahtera ini dari setiap budaya pasti maknanya berbeda. Oleh sebab itu, kira-kira makna apa saja sih yang sama dikomparasikan menjadi sebuah pengetahuan, misalnya konsep kesejahteraan masyarakat Indonesia begitu. Nah, ada perbedaan antara cross indigenous dengan cross culture psychology. Kalau cross indigenous itu memang pendekatannya dari bottom up untuk menemukan universalitas. Jadi dari akarnya dulu, dari konsep budayanya dulu yang diteliti atau dikembangkan. Terus kalau cross culture itu pendekatannya dari top to down dengan konsep well established. Maksudnya ketika kita ingin membandingkan sebuah variabel, itu kita sudah membawa variabel gitu loh. Kita sudah bawa variabel, kemudian digunakan atau diteliti membawa skala yang sama untuk dua budaya atau dua daerah yang berbeda. Nah, itu cross culture. Kalau cross indigenous, kita tidak membawa fenomena variabel apapun, kita hanya berangkat dari sebuah fenomena yang kemudian itu dimaknai baru muncul sebagai sebuah teori atau variabel yang baru begitu. Nah, ini pembandingan fenomena di berbagai budaya. Anggaplah A, B, C ini merupakan fenomena di budaya yang berbeda-beda. Nah, CO yang ada di tengah ini merupakan fenomena universal atau kandidat atau calon variabel yang akan dilabeli gitu ya. Misalnya tadi konsep kesejahteraan setiap budaya itu berbeda-beda. Nah, CO ini merupakan konsep kesejahteraan baru, nah, mungkin saja masyarakat Indonesia. U ini merupakan semesta dari sebuah fenomena. Jadi secara keseluruhan gitu ya, keseluruhan fenomena. Jadi model ini mengilustrasikan bagaimana fenomena yang terjadi di berbagai budaya dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi aspek apa saja yang menjadi kandidat psychological universal. Gitu. Nah, akan saya tambahkan juga terkait dengan penjelasan cross indigenous, contoh-contohnya. Bentar. Nah, jadi untuk model pendekatan cross indigenous itu dari bottom up untuk universalitas, mulai dari pengumpulan data lokal, analisis konsep, baru perbandingan konsep dari budaya lain. Contohnya ini kesejahteraan. Peneliti melakukan konsep kesejahteraan di masyarakat adat menggunakan pendekatan bottom up dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber lokal, menggali cerita rakyat dan adat istiadat, melakukan wawancara mendalam dengan anggota komunitas, mengidentifikasi pola unik dalam pemahaman lokal, baru hasilnya adalah konsep kesejahteraan yang muncul seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap individu memaknainya berbeda-beda. Sedangkan kalau di psikologi barat, konsep kesejahteraannya itu
sudah ada teorinya, kita tinggal menggunakannya saja. Tinggal kita pukul rata bahwa setiap individu itu konsep kesejahteraannya sama kalau menurut psikologi barat misalnya. Nah, ini kalau cross culture itu dari top down ini teorinya sudah ada. Jadi dimulai dengan konsep yang sudah dikembangkan di barat. Misalnya saja mau meneliti kecerdasan emosional masyarakat budaya di Asia Timur. Nah, misalnya Jepang sama Korea. Jadi mereka menggunakan alat ukur yang sama, kecerdasan emosional digunakan untuk Jepang, orang-orang Jepang dan juga Korea, kemudian dianalisis relevansinya dan diidentifikasi perbedaannya, kemudian baru disesuaikan definisinya. Nah, biasanya hasil temuannya itu ditemukan perbedaan signifikan antara kecerdasan emosional masyarakat Jepang dengan masyarakat Korea gitu. Itu contohnya. Nah, nanti tugas untuk presentasi minggu depan itu adalah membuat mind map. Kalian mungkin sudah biasa ya kalau disuruh buat mind mapping. Jadi bukan presentasi materi, tapi kalian bikin mind mapping. Caranya bagaimana? Bentar. Jadi seperti yang sudah saya kirimkan di grup itu ada PPT tulisannya Mind Map of Reality, melabeli fenomena dengan pendekatan indigenous psychology. Tugasnya ngapain? Ya kalian menganalisis fenomena yang dekat dengan kalian, gitu ya. Nah, kemudian dari fenomena itu dibuatlah tiga tingkatan yang tadi sudah saya jelaskan. Ada given world, dunia yang ada, jadi kenyataannya, fenomena realitasnya tidak apa namanya tidak bisa diubah itu. Terus ada namanya life world, itu dunia secara makna, pemaknaannya dari sebuah fenomena itu seperti apa. Misalnya tadi kematian. Nah, setiap orang itu menghadapi kematian, itu given word-nya. Terus kemudian maknanya apa? Orang menghadapi kematian pasti maknanya berbeda-beda. Ada yang langsung denial, ada yang ya udah sabar, wong memang takdirnya. Nah, kalau konsepnya masyarakat Jawa itu pemaknaannya adalah nerimo gitu ya. Nerimo itu bukan sekedar menerima penerimaan tapi juga meyakini bahwa setiap orang pasti mati gitu. Terus dunia sainsnya apa? Ya muncullah konsep nerimo itu tadi, teori nerimo dari masyarakat Indonesia atau coping mekanismenya orang Indonesia atau orang Jawa itu tadi ya nerimo itu tadi gitu. Nah, kalian membentuk kelompok 4 sampai 5 orang gitu. Terus pilih fenomena lokal, boleh yang digital, sosial, religius gitu ya, yang dekat-dekat dengan kalian saja. Misalnya mudik lebaran, tradisi selamatan, sedekah bumi, gotong royong, ngariung, basa-basi, sedekah laut, konten joget-joget di medsos terus dikasih gift gitu. Nah, itu bisa kalian analisis. Tapi kalian tidak membawa teori apapun, kalian hanya berangkat dari sebuah fenomena. Dari fenomena itu baru dicari maknanya. Maknanya orang mudik itu ngapain sih gitu menurutnya orang Jawa. Kalian cari maknanya dari mana ya? Dari pengalaman kalian pribadi sendiri nggak apa-apa. Kalau mau wawancara juga boleh. Terus kemudian siapkan kertas asturo, pelangi gitu ya. Eh, boleh kalau mau pakai spidol warna-warni atau mau di print ya pokok sekreatif mungkin gitu ya. Diimajinatifkan sebaik mungkin. Nah, buat tiga bagian, given word, live word, sama micro words itu tadi. Ini saya pakai istilahnya yang susah, ya, tapi ya istilahnya sebenarnya sama. Bisa dibuka lagi PPT-nya, materinya, gitu. Nah, ini contoh visual mind mapping-nya. Ini nggak harus sama, kalian bisa kreasikan. Yang penting ada susunannya tiga itu tadi, ada given word, live word, sama micro word. Terus besok pas waktu pertemuan kelima, semuanya presentasi. Saya yang tunjuk. Jadi semuanya harus siap. Tidak ada, Bu, presentasi di pertemuan 6. Tidak, karena pertemuan 6 sudah beda materi.
Terus kemudian saya juga mengirimkan namanya worksheet. Worksheet itu untuk apa? Worksheet ini memudahkan kalian untuk memahami catatan-catatan fenomena. Ibaratnya adalah guidance dalam kalian mengerjakan tugas tersebut. Di sini saya sudah menuliskan contohnya. Harapannya kalian juga bisa sama menuliskan apa yang sudah kalian temukan di fenomena lokal. Di sini saya pakai istilah atau fenomena lokalnya adalah masyarakat Jawa. Nah, di sini saya ngambilnya kesejahteraan masyarakat Jawa itu diukur dari urip cukup orang repotne wong liya lan tentrem atine. Nah, itu menurut orang Jawa itu merupakan sebuah kesejahteraan hidup cukup, tidak ngerepotin orang lain dan hatinya tentram. Itu merupakan konsep kesejahteraan atau fenomena dari orang Jawa kesejahteraannya. Jadi indikator kesejahteraan itu bukan cuma uang, tapi ketenangan hati dan relasi sosial yang harmonis. Misalnya saja melakukan sedekah bumi untuk mencerminkan kesejahteraan secara kolektif gitu ya. Rasa syukur terhadap alam, rasa syukur terhadap Tuhan. Oh, sudah dikasih panen berkah nih, sudah besar panennya hasilnya. Oh ya udah saya melakukan sedekah bumi biar semuanya semesta menikmati nggak hanya sesama manusia tapi juga dengan alam, dengan mungkin kalau kita percaya dengan keyakinan goib ya dengan hal-hal yang goib gitu ya. Nah, ini di sini juga saya ada analisisnya, saya tabel, saya kasih panduan gitu. Terus kemudian di bagian 3 kalian menganalisis menggunakan pertanyaan yang sudah saya kasih ini gitu. Terus ada juga di bagian 2 terkait dengan life word sudah saya kasih juga pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya tidak usah dikumpulkan. Yang dikumpulkan cuma mind map-nya saja. Ini tuh cuma pedoman gitu ya. Saya tuh kayak pengen memudahkan kalian. Oh, sebelum membuat apa namanya mind map itu kan ada rancangannya dulu. Nah, ini tuh worksheet ini tuh dibuat untuk rancangannya. Begitu, semoga paham ya, tidak ada yang salah tangkap. Baik, terima kasih saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.